Jadi sesuai dengan syariatnya menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi selain itu kita harus menutupi dengan hijab kita. Terus kemudian apalagi sih untuk menjadi wanita sejati, muslimah sejati ya, yaitu menjaga diri dari kemaksiatan. Terus lalu serta mempersiapkan diri terhadap amanah yang nanti selanjutnya yang akan kita jalankan. Amanah apakah itu? Kita terlahir sebagai seorang anak, maka sudah sepatutnya bentuk tanggung jawab kita dalam mengerjakan peran kita adalah menjadikan diri kita sebagai anak solihah. Ketika kita berperan di masyarakat, sudah sewajibnya kita menjadi wanita yang solihah. Dan ketika kita sudah nanti memiliki seorang pendamping, maka kita harus menjadi istri yang taat serta mempersiapkan diri pula untuk menjadi ibu pendidik. Maka lakukan semua protokol itu sesuai dengan aturan dan syariatnya, sesuai dengan apa yang Allah mau. Karena dalam sebuah hadis pula Allah menyatakan bahwa wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya, maka baiklah pula negaranya. Dan jika rusak wanitanya, maka rusak pula negaranya. Pahami, sekali lagi pahami ilmu tentang bagaimana kita harus menjadi muslimah sejati. Laksanakan itu dengan baik. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kamu, masa yang akan datang adalah apa yang kamu lakukan hari ini. So, yang pertama, patuhi protokol untuk menjadi muslimah sejati. P yang pertama. Lalu P yang kedua apa? Untuk P yang kedua adalah perbaiki diri mulai hari ini. Ya, perbaiki diri ya dimulai hari ini dan jangan tunda lagi. Sudah menjadi fitrah manusia, itu kita harus terus bergerak. Jadi fitrahnya manusia salah satunya juga adalah terus bergerak. Saya yakin jika teman-teman hanya berdiam diri saja, pasti akan bosan. Dan tidak mungkin teman-teman ketika diam tanpa melakukan aktivitas itu nyaman. Misalkan teman-teman diam selama 3 hari gitu, pasti teman-teman gak akan nyaman. Sahabat salihah semua gak akan nyaman. Ketika diam, teman-teman pasti akan ada sesuatu yang dipikirkan juga ya. Misalkan kita diam, tanpa sadar pasti kita akan memikirkan dalam otak ada keluar mungkin kira-kira teman kita kabarnya gimana ya, tiba-tiba mungkin seperti itu. Atau kira-kira nanti aku mau makan apa ya. Itu kan sebenarnya salah satu tanda bahwa kita itu masih tetap bergerak. Kita yang bergerak ya bukan tangan, bukan kaki, tapi otak kita yang bergerak. Dan ketika teman-teman tidur, sahabat solihah tidur pun juga pasti jantung kita masih bergerak kan, ya kan? Atau alat pencernaan kita juga sedang mungkin bekerja gitu ya, karena kita sebelum tidur udah makan dulu gitu ya. Sehingga mustahil ya teman-teman, sahabat solihah, ketika kita tidak bergerak sama sekali. Kalau misalkan memang benar-benar kita nggak bergerak sama sekali, ya berarti artinya kita telah mati, ya kan? Jadi, ayo perbaikilah diri dimulai hari ini. Berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, ya, seperti yang teman-teman tahu itu adalah Quran Surat At-Taubah ayat 41. Jadi ya memang harus dipaksa untuk bergerak. Jadi mulailah untuk bisa mengerjakan protokol muslimah sejati mulai hari ini atau bahkan mulai detik ini. Di sini di firman At-Taubah tadi Allah meminta kita untuk paksakan diri, segera bergerak, segera melangkah. Karena kita tidak pernah tahu akhir kehidupan kita seperti apa dan bagaimana. Selain itu jangan pernah takut dan jangan pernah patah semangat. Kalau misalkan di tengah perjalanan
ada hati yang keras, ada hati yang gusar, ada semangat yang padam. Karena Thomas Alva Edison aja yang untuk menyempurnakan sebuah penemuannya berupa lampu pijar, ia harus mengalami 1000 kali kegagalan untuk menjadikan penemuannya itu sempurna. Dan memang di dunia ini tidak ada yang instan, sahabat solihah. Semua itu harus kita lalui dengan berusaha dan berproses. Nah, di situ tanpa terasa kita akan mengupayakan untuk menuju kesempurnaan. Jadi, kita di sini, kenapa kita mulai hari ini ataupun bahkan detik ini? Karena semakin kita melakukan terus-menerus, mencoba kegagalan-kegagalan memperbaikinya, kita akan menjadi pribadi yang berproses dalam kesempurnaan. Seperti halnya tadi ibarat Thomas Alva Edison. Dan Allah pun juga sudah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 41. So, it's time to move on. Jadi tidak hanya sekedar move on, tapi lebih tepatnya kita harus segera move up. Kita bergerak tidak hanya di situ-situ saja, tapi kita memperbaiki kegagalan dan kita meningkatkan kapasitas yang kita punya. Jadi move up, melangkah dengan pasti menuju kesempurnaan dan perbaikan. Itu yang kedua, perbaiki diri mulai hari ini. Lalu yang selanjutnya K, tadi PPKM ya. Yang ketiga adalah K, kontribusikan diri dengan menciptakan amalan kebaikan. Jadi setelah sahabat solihat melaksanakan protokol muslimah sejati, sahabat solihah memiliki ilmu-ilmu yang luar biasa. Kemudian sahabat solihah melaksanakan apa yang sahabat solihah punya ilmunya, dimulai hari ini memperbaiki hari, memperbaiki pribadi, menjadikan diri semangat lagi. Lalu kita tidak mungkin untuk kondisi yang saat ini kita tidak bisa berkontribusi. Maka langkah selanjutnya adalah kontribusikan diri dengan kondisi yang semakin maju. Kita tidak hanya sekedar do and give your best, tapi kita harus do, give, and show your best. Jadi kita harus tunjukkan, bukan berarti kita pengen menyombongkan diri, tidak. Show your best di sini memang kita sudah saatnya harus menunjukkan. Dunia revolusi industri 4.0 ini memaksa kita untuk kita bisa beradaptasi dengan era digital yang semakin maju, sahabat. Sehingga kita harus tunjukkan. Sekali lagi bukan berarti kita sombong. Bayangkan ya, di dunia digital yang semakin maju yang seperti ini, teman-teman masih bisa melihat kan tayangan-tayangan yang mungkin yang unfaedah. Bayangkan kalau teman-teman tidak punya semangat untuk bisa menunjukkan yang terbaik yang kalian punya, kontribusi itu, maka semakin banyak tayangan-tayangan unfaedah. Lalu kontribusi ini sebenarnya juga tidak hanya sekedar materi ataupun di dunia digital media ya, tapi sesuaikan dengan passion yang kalian punya. Kalian punya kreativitas, misalkan saya sangat suka menulis, maka buatlah sebuah buku. Mulailah belajar, mulailah semangat. Berapa kali pun gagal tetaplah terus menulis. Sehingga yuk kontribusikan diri dengan menciptakan amal kebaikan sesuai dengan passionnya kalian. Sehingga bukan berarti kita show your best di sini adalah kita sombong. Oleh karenanya mari sama-sama luruskan niat dan buat parameter agar dalam melakukan kontribusi tersebut tidak salah. Misalkan dikatakan tidak, sehingga ketika kita melakukan kesalahan mungkin di tengah perjalanan karena kita sudah punya panduan, kita sudah punya aturan, kita akan merasa lebih nyaman gitu. Dan yang paling terakhir adalah M
M di sini adalah mengembalikan segala upaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah teman-teman melakukan banyak ikhtiar dan aktivitas amal kebaikan, di titik terakhir adalah sudah sejatinya kita sebagai seorang muslimah senantiasa bertawakal kepada Allah. Bukan berarti ikhtiar itu setelah kita banyak berikhtiar terus kita menjadi gusar. Bisa jadi hati kita gusar karena kita tidak mengembalikan segala upaya itu kepada Allah. Kita tidak mengikhlaskan apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita lakukan itu hanya karena. So, ketika teman-teman juga sudah mengembalikan segala upaya kepada Allah, di tengah perjalanan nanti ada hal-hal yang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita tidak akan pernah banyak kecewa. Karena apa? Karena ya kita bekerja hanya karena Allah, karena kita bekerja itu untuk Allah. Jadi ketika ada ekspektasi yang tidak terpenuhi, kita akan merasa santai. Dan Allah pun juga berfirman, jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atau kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Di Quran surat Al-Isra ayat 7. Jadi yakinlah apa yang sudah kita lakukan dan upayakan, sesungguhnya Allah itu tahu. Dengan mengembalikan segalanya, pastilah apa yang sudah kita dapatkan akan sesuai, karena sudah menjadi ketentuan Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita semua itu adalah sudah yang terbaik untuk kita. Tidak ada sesuatu hal yang mustahil di dunia ini, dan tidak ada satu hal pun di luar kendalinya Allah. Semua sudah menjadi ketetapan Allah. So, stop baperan, mari berperan, dan tetaplah dalam kesyukuran. Jadi PPKM ini adalah ketika kita melakukan semuanya adalah bentuk dari syukur kita terhadap nikmat yang Allah punya kepada kita. Dan semoga ini bisa menjadi pedoman untuk kita senantiasa melakukan peran-peran yang memang sudah Allah takdirkan kepada kita. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan dan bermanfaat, serta saling mengingatkan dalam melaksanakannya. Kurang lebih mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.